Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Kali ini kita mau bikin merangkai mini stadion yang sudah kita beli kemarin dari marketplace. Nanti link pembelian ada di description. Ini 90.000 tanpa ongkir, jadi belinya di saat free ongkir aja teman-teman, biar lebih murah, lebih asik. Oke, langsung aja. Ini ada football stadium world famous, karena masih euforia Internazionale Milano ya, kita beli yang Stadio San Siro. Banyak sih pilihannya, ada San Siro, Anfield, Old Trafford, pokoknya yang famous lah. Sayangnya yang di Indonesia belum ada, kayak Gelora Bung Karno atau Maguwo Harjo ya, belum ada. Di sini ada 3D puzzle dari Championship Soccer. Terus ini ada 139 pieces. Simulation model, exquisite details. Di sini ada DIY atau do it yourself, build your feel. Mudah untuk merangkai, menyusun atau membuat, nggak perlu lem, nggak perlu gunting. Ada 13. Oke. Ini mainan ya, tapi harus didampingi kalau untuk anak-anak. Oke, sama seperti tadi. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung aja kita rangkai. Selamat menonton.
Kalau kita update ya ini baru berapa persen ya? Paling baru 10 persenan lah proses pembuatannya. Masih banyak yang belum tersusun. Soalnya ya susah sih, nggak cuma melatih kesabaran sama ketelitian aja untuk membangun satu stadion ini. Masih banyak part yang belum tersusun. Kita harus teliti ya. Wah, segini aja udah keren guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Megah, sakral, dan mistis. Simbol kebesaran sepak bola Italia. Italia punya banyak stadion besar, sebut saja Stadio Olimpico di Roma atau San Paolo di Napoli. Tapi, tetap saja stadion yang paling sakral adalah Giuseppe Meazza. Stadion yang sebelumnya bernama San Siro tersebut dianggap sebagai pusat peziarahan sepak bola di Italia. Bermain atau menonton pertandingan di stadion itu tak ubahnya memasuki puncak kebesaran sepak bola. Wajar jika pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza selalu penuh gairah. Apalagi jika pertandingan yang berlangsung adalah derby antara AC Milan dan Inter Milan, Derby della Madonnina, dua klub penghuni stadion tersebut. Terbangunnya kesan sakral pada Stadion Giuseppe Meazza sesuai yang diharapkan. Pada awal abad ke-20, sepak bola berkembang pesat. Masing-masing negara bersaing membangun stadion sebagai tempat kebesaran sepak bola. Italia tak mau kalah. Ide pembangunan datang dari pengusaha sekaligus insan sepak bola di Milan, Piero Pirelli. Tokoh yang akhirnya menjadi presiden AC Milan ini ingin kota Milan memiliki stadion termegah di dunia, simbol kebesaran sepak bola Italia, utamanya di kota Milan. Pada 1925 pembangunan dimulai. Hanya dalam setahun, stadion ini sudah berdiri dengan arsitektur bergaya Inggris. Memiliki 4 tiang di setiap sudutnya, stadion ini menjadi khas sampai sekarang. Kapasitasnya waktu itu hanya 35.000 tempat duduk. Pada 19 September 1926, stadion ini resmi dibuka dengan nama San Siro. Nama itu sama dengan nama distrik tempat stadion berdiri yang artinya orang suci. Tanggal 3 Maret 1980, nama stadion diganti menjadi Giuseppe Meazza, nama legenda sepak bola Inter dan Milan, serta timnas Italia yang meninggal pada 1979. Meski begitu, para supporter di Milan atau bahkan seluruh Italia lebih suka menyebutnya dengan nama aslinya, Stadion San Siro, sebab nama tersebut dianggap lebih sakral dan bertuah. Malah, sebagian orang terutama di luar kota Milan lebih setuju jika nama San Siro dipertahankan. Awal tahun 1930-an AC Milan setuju untuk membeli stadion ini, sedangkan Inter baru memakai Giuseppe Meazza sebagai kandangnya pada 1947. Sejak itu stadion tersebut identik sebagai milik Milan dan Inter. Perjuangan membangun kesan sakral dan megah ternyata tak gampang. Stadion Giuseppe Meazza memiliki banyak saingan, terutama Wembley dan Maracana. Tapi sejalan dengan sejarah sepak bola, kesakralan dan kebesaran itu akhirnya datang juga. Pada Februari 1927, stadion ini menggelar pertandingan timnas Italia lawan Cekoslovakia. Sekarang pecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Sayang, kesan yang ditinggalkan kurang begitu melekat. Menurut FIFA.com, Stadion Giuseppe Meazza baru benar-benar dicintai dan merasuk ke hati orang Italia pada 1934, ketika negeri itu menjadi tuan rumah Piala Dunia kedua.
terutama pada babak semifinal ketika Italia bertemu dengan tim kuat saat itu, Austria. Stadion penuh sesak oleh lautan manusia. Partai yang menegangkan itu akhirnya dimenangkan Italia 1-0 lewat gol Enrico Guaita. Meski partai final digelar di Roma dan Italia juara dunia untuk pertama kalinya, tapi partai semifinal di Giuseppe Meazza tak kalah terkesan. Sejak itu warga Italia menganggap Giuseppe Meazza sebagai stadion sakral. Banyak yang mendambakan bisa hadir di stadion itu. Seiring dengan perjalanan waktu, sederet sejarah sepak bola penting terukir di stadion ini. Catatan-catatan yang akhirnya menambah megah dan sakral. Apalagi pada era 1950-an, kapasitas stadion ditingkatkan menjadi 55.000. Giuseppe Meazza makin disegani di dunia. Tonggak sejarah lain adalah Piala Dunia 1990. Stadion itu menjadi satu tempat favorit. Jerman yang akhirnya juara menyebut Giuseppe Meazza sebagai markas keduanya. Sebab di stadion ini mereka mendapat dukungan dari warga Milan karena Lothar Matthäus dan Jurgen Klinsmann bermain di Inter. Stadion Giuseppe Meazza juga tidak hanya untuk sepak bola semata. Pada tahun 1980, stadion ini juga dipakai sebagai tempat konser Raja Reggae Bob Marley dalam konser 2 hari. Bulan Juni itu, ribuan manusia dari seluruh dunia menyesaki stadion. Para Rastafari seperti melakukan ziarah suci di tempat itu dan bertemu dengan tokoh utama mereka. Konser tersebut mereka ingat sepanjang masa. Tahun 2003, musisi rock Bruce Springsteen juga tampil di sini. Tak hanya itu, stadion ini juga memiliki tempat untuk disco, museum, dan pusat memorabilia lain. Patung-patung lilin legenda sepak bola Italia, AC Milan dan Inter berjajar di sana. Mengunjungi Giuseppe Meazza merupakan peziarahan sepak bola yang lengkap. Selain itu, merasakan gairah sepak bola dan menurut sejarah indah yang tercipta di sana. Juga bertemu dengan para legenda, tentunya dalam bentuk patung lilin. Sumber tabloid soccer.
Akhirnya finally teman-teman, setelah seharian merangkai puing-puing atau puzzle-nya, akhirnya udah jadi. Ladies and gentlemen, please welcome Estadio de San Siro Milano, markas dari Internazionale Milano dan AC Milan. Sudah siap untuk menyambut bergulirnya Liga Serie A Italia dan Liga Champion. Detail parkiran mobilnya, ini tribun di sebelah kurva sud atau kurva north. Bagian belakang ada big screen-nya seperti aslinya ya. Kalau kalian sering lihat stadionnya baik di PS atau waktu stadion ini dipakai siaran live bola, oke, di sini memang tidak pakai lem, tidak pakai gunting. Kalian tinggal lepasin aja bagian-bagian stadionnya, tinggal dirangkai, gampang. Ada alatnya kok di dalam kardusnya itu udah disertakan paket pembeliannya. Menurut aku untuk part sulitnya itu di bagian yang kecil tipis, gampang sobek, patah, sama bagian atapnya. Kalian harus teliti untuk bagian atap, jadi hasilnya lebih maksimal. Oke, kita lihat bagian atapnya. Seperti ini atapnya kawan-kawan. Oke, cukup sekian dulu untuk review Stadion San Siro kota Milan. Stadionnya juara Serie A musim 2020-2021, Internazionale Milano. Oke, kalian bisa like, komen, dan share video ini bila bermanfaat. Jangan lupa tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.